Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan bahasan hadis tentang meraih barokah yang terkandung di dalam doa tahniah walimah. Sekarang bagian yang ke-7, yaitu hadisnya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'al insan idza tazawwaja qala barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Dan sekarang sedang membahas baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair, sambungan yang ke-6. Kalimat wa baraka alaik, semoga Allah memberkahi yang menjadi kewajibanmu. Jadi ini doa dipanjatkan untuk keberkahan atau barakah Allah diberikan pada yang menjadi tanggung jawab yang didoakan. Artinya jika disampaikan pada mempelai suami doa ini barakallahu lak wa baraka alaik. Jadi kalau barakallahu lak nama untuk suami, wa baraka alaik untuk istri dan yang menjadi tanggung jawab dia. Makanya tidak barakallahu lak wa baraka alaik sudah mencakup suami istri, walaupun tidak diucapkan barakallahu lakuma. Karena barakallahu alaik barakallahu lak itu untuk suami, wa baraka alaik untuk orang yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi kalau kepada istri barakallahu lak wa baraka alaik, termasuk ibu-ibu kepada istrinya kan mendoakan. Jadi walaupun mempelainya dipisahkan gitu kan antara laki-laki atau mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, ya perempuan ngadoakeun istrina, laki-laki ngadoakeun suamina, tetap dua-duanya mendapat bagian doa. Walaupun dipisahkan mempelai itu, ada yang berpendapat itu adalah syariah, tapi ada yang berpendapat itu adalah budaya. Tapi bingung itu kalau dipisahkan teh. Saya pernah punya pengalaman di Hotel 10 Jalan Baswi ya, Jalan Baswi. Itu kan kalau mempelai laki-laki, jadi laki-laki masuknya sebelah kanan gitu pintu nanti. Kalau perempuan sebelah kiri. Jadi laki-laki ke laki, perempuan ke perempuan. Saya hafalnya ke mempelai perempuan, sedangkan istri saya tidak hafal mempelai perempuan maupun mempelai laki-laki karena ikut suami aja. Jadi saya ke suaminya datangnya, karena istri saya ke mempelai perempuan. Terus salam. Ternyata adat di Indonesia itu kan mayoritas yang hadir itu perempuan. Jadi bukan laki-laki, mayoritas yang hadir undangan itu adalah perempuan. Saya langsung antri makan di laki-laki. Itu kumaha istri saya teh geus encan gitu makan teh. Udah kesel. Itu gimana kalau saya mau pulang? Lapor ke bagian pengumuman. Ya lapor, saya udah. Jadi diumumkan, ibu saya Pudin ditunggu di tempat parkir. Diumumkan, itu datang wae.
Geus 3 kali baru jol bari camerut. Camerut kunaon bae camerut. Si bapak cenah kakara 2 deui di depan dipanggil. Hah, encan makan? Saya mah geus lila tadi. Aduh, bingung tamanya balik deui atuh. Ya udah pulang mengkol we ka restoran. Makan deui we urang mah. Itu pengalaman yang nyata. Dan itu akan bisa terjadi seperti itu karena laki-laki itu lebih cepat gitu antrinya juga. Jadi walaupun laki-laki itu jumlahnya banyak, anger we lebih cepat makannya cepat, antrinya juga cepat kalau laki-laki. Kalau perempuan kan banyak gitu. Nah itulah pengalaman, dan masih banyak lagi pengalaman yang lain yang dipisah itu. Makanya timbul pertanyaan, dipisah itu syariah atau budaya? Kenapa? Karena saya tidak akan menafsirkan, tapi pengalaman seperti itu dipisah itu. Jadi dipanjatkan kepada istri maka doa ini untuk keberkahan yang diberikan pada suami, barokah alaik itu kalau disampaikan kepada suami, keberkahan kepada istri. Demikian pula jika digunakan redaksi yang diriwayatkan Ibnu Majah yang berbunyi wa baraka alaikum. Jadi kebetulan mungkin mempelainya beberapa orang wa baraka alaikum, tapi kadang-kadang bahasa Arab itu walaupun kesendiri itu tata tertib kesopanan. Seperti salam, assalamualaikum, walaupun yang datang atau berhadapan itu sendiri assalamualaikum. Tidak perlu assalamualaikum. Artinya tidak salah kalau assalamualaikum kepada pribadi. Makanya istilahnya antum kan kalau kepada saluhureun itu panggilannya orang Arab ya antum. Kalau kepada sahanapeun kakarak suka anta. Jadi barokah alaikum juga itu mencakup kepada seluruh. Semoga Allah mencurahkan barokah untuk suami atau istri, walaupun yang di hadapan itu perempuan, barokah alaikum itu sah saja karena kalimatnya seperti itu. Mangga. Kalau jawaban dari Nadine itu apa? Memang jawaban dari mempelai tidak ada ketentuan. Boleh saja mengulangi barakallahu alaik wa baraka alaik wa baraka alaik barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Boleh saja atau amin. Karena tidak saya temukan jawabannya secara khusus. Hanya yang diriwayatkan oleh Akil mah kan justru menegur kan ketika salah doanya diperbaiki. Jadi artinya jawabannya umum. Amin. Barakallahu lak wa baraka alaik. Tapi kalau ditinjau dari sudut doa kan amin ya. Jawabannya. Jadi beda dengan tahniah Idul Fitri kan. Tahniah Idul Fitri kan taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya na'am, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi pakai na'am dulu ngejawabnya. Na'am, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi pandi urang mah aya jawabanna taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim katanya. Ataupun amin. Tapi dalam hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani yang lahir 260 wafat 360, jawabannya na'am, taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kalau di sini mah enggak pada na'am barakallahu laka wa baraka alaika. Jadi secara umum. Kemudian jika doa dipanjatkan untuk yang sudah punya anak, maka berlaku pula bagi anak. Pokoknya mempelainya masing-masing punya anak. Mempelai perempuan punya anak,
nuti baheula suami sebelumnya mempelai laki-laki punya anak dari istri sebelumnya, barokallahu lak wa baraka alaik itu mencakup anak mendapat doa. Nah, itu bedanya dengan barokah dengan rafa Allah atau birrifi wal banin, birrifai wal banin bedanya. Kalau birrifa wal banin mas seperti pernah kita bahas, kadang-kadang ada yang tidak diharapkan doanya, tapi kalau barokallahu alak mah semuanya diharapkan barokah mah. Demikian pula jika didoakan untuk yang tidak hadir, melainkan ketika mendapat berita seseorang menikah, maka doanya sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Hasan yang wafat 110, yang meriwayatkan pernikahan Aqil bin Abi Thalib yang wafat 60 Hijriah, Allahumma barik lahum wa baraka alaihim. Allahumma barik lahum wa barik alaihim. Jadi Allahumma barik lahum kan untuk mereka. Jadi yang tidak hadir. Jadi kalau barakallahu lak kan yang berhadapan. Wa baraka alaik yang berhadapan. Tapi kalau Allahumma barik lahum wa barik alaihim berkah pada mereka dan kepada orang yang menjadi tanggung jawab. Kalau kumaha tuh hari di WA kan sekarang mah undangannya juga ada lewat WA ya. Lewat WA jeung ternyata undangan teh di PDF deh. Kudu disetel, kudu di-download. Kadang-kadang tuh dibaca ya. Apakah Allahumma barik alaihim atau Allahumma barik lahum wa barik alaihim? Tapi kalau WA itu kan berhadapan ya, sama dengan berhadapan undangan itu. Jadi barokallahu lak saya kira. Dan itu tafsiran di zaman Rasul macan ayat WA-nya. Jadi kembalinya kepada tafsirannya. Di zaman Rasul macan ayat WA ya. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi berdasarkan riwayat Al-Hasan bisa mendoakan keberkahan mempelai yang karena tidak bisa bertemu dengan mempelai itu yang Allahumma barik lahum wa barik alaihim. Tapi karena tadi WA di kita mah jadi beda dengan undangan orang. Mohon maaf saya tidak bisa hadir, Allahumma barik lahum wa barik alaihim. Karena WA mah hubungannya langsung barakallahu lak wa baraka alaik. Dan wa baraka alaik itu berkaitan dengan langsung kepada yang menjadi tanggung jawab, sehingga semoga keberkahan dilimpahkan kepada siapapun yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi kalau tidak disebut itu mencakup, beda dengan disebut khusus. Seperti taqabbalallahu minna wa minkum, disebut siamana wa siamakum khusus. Eta mah saum wungkul nu diterima na. Henteu taraweh na teu didoakeun, dikirna henteu, zakatna henteu. Tapi kalau tidak disebut taqabbalallahu minna wa minkum, jadi mencakup. Kalau ibu mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum, tersebut siamana wa siamakum, saum wungkul didoakeun, zakatna henteu. Atau kudu disebut salamu taqabbalallahu minna wa minkum siamana wa siamakum, zakatana wa zakatakum, salatana wa salatakum, dikarana dikrakum, harus disebut kabeh. Justru kalau tidak disebut itu mencakup secara keseluruhan. Ini juga barakallahu laka
wa baraka alaik. Nah, tidak disebutkan alaik teh saha. Justru itu mencakup sahawe nu menjadi tanggung jawabmu. Kan melalui pernikahan itu tanggung jawabnya bukan hanya pada istri kan. Kalau seorang laki-laki cinta istri, ya cinta kan kepada mertuanya juga, indung bapana, adikna, tetanggana, dan semuanya. Jadi itu maknanya kenapa tidak disebut orang per orang. Ini mengandung arti keikhlasan dalam melaksanakan tanggung jawab sekaligus. Jadi sekaligus ketika nikah teh baru walimah itu sudah diingatkan kamu dan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Jadi ingat kepada siapa yang menjadi tanggung jawab. Kalau perempuan dinikah yang dulunya pribadi cukup hanya kepada orang tua berbuat ihsan, karena bersuami kepada suami juga nambah ada istri. Jadi mencakup juga kesungguhan dan dedikasi. Keberkahan dalam tanggung jawab membutuhkan usaha yang maksimal dan komitmen terhadap amanah. Istri punya suami sebagai amanah, suami juga punya istri sebagai amanah. Dan manfaat untuk orang lain berdoanya bukan hanya kepada mempelai, tapi orang lain yang menjadi tanggung jawab. Jadi barokah alaik itu dilibatkan dalam doa orang yang menjadi tanggung jawab. Keberkahan sejati tercermin dari bagaimana tanggung jawab yang dilakukan berdampak positif bagi orang lain, bahkan termasuk lingkungan sekitar. Karena si suami kan jadi pindah lingkungan yang kalau pernikahannya dengan gadis, maka si suami saminggu ulah diganggu ku siapapun. Saminggu eta jeung istrina kemana-mana teh ulah diganggu. Lamun jeung gadis mah. Jadi kalau bapak dan ibu punya instansi perusahaan, pekerjaan, sekarang nikah karyawannya, tanya, ai pamajikan ente gadis atau janda? Gadis pak, maka kasih cuti seminggu. Jadi begitu pengantin seminggu dikasih cuti minimal. Ulah waka pekerja. Tapi kalau janda kumaha, kawin dengan janda mah cutinya 3 hari. Nah itu teh palenggeran dari hadis itu teh. Jadi urusan cuti kayak kudu mempertimbangkan syariah itu. Jadi dan orang tua juga kade bu, kalau anak ibu gadis nikah saminggu ulah diganggu eta budak teh. Hayo disuruh nyuci, disuruh ngepel, ulah antep saminggu kumaha kahayangna mereka. Rek ngumpet sugan di kamar sapopoe. Seminggu kalau gadis. Kalau janda itu 3 hari. Boleh disuruh kalau sudah nikah 3 hari ya dipanggil. Tapi kalau selama mempelai itu belum seminggu ulah dipanggil di kamar, ayo dipanggil. Geus kumaha? Enggak usah. Antep Itu palenggeran. Kemudian juga makna wa baraka alaik dalam konteks tanggung jawab adalah doa agar seorang diberi kekuatan, kemudahan dan hasil yang baik
dalam menjalankan amanahnya, baik di bidang spiritual, sosial maupun material, keberkahan dalam ekonomi, keberkahan dalam kesehatan jasmani, keberkahan dalam tanggung jawab, bahkan menyelesaikan tugas-tugas sebagai suami. Kalau doanya untuk suami, tugas-tugas sebagai istri, semuanya itu mencakup di dalam doa wa barokah alaik. Dan di sini ada ala ya, alaik. Alaik itu ala dan ka. Dan makna ala itu dalam hal ini lebih dekat kepada pi ya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qasas, wa dakhalal madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulain yaqtatilan hada min syi'atihi wa hada min aduwi. Contoh dalam ayat ini ala bisa bermakna pada atau sedang atau dalam atau keadaan. Bahkan pengertian ala menurut ahli nahwu yaitu Mustafa Al-Ghalayini yang sangat populer, kitab hadis kitab ilmu nahwunya Jami'ud Durus. Preposisi ala itu adalah salah satu huruf jar yang memiliki beragam makna, seperti tempat, sebab, kewajiban, kekuasaan, atau perlindungan. Barokah alaik itu tergantung konteksnya. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan hubungan antara kata kerja, predikat dengan objek. Jadi makna ala itu cukup luas maknanya, dan makna dan fungsi ala itu sangat fleksibel, tergantung urusan tergantung konteks, tergantung susunan kalimat. Sedangkan kaitan dengan keluarga, wa barokah alaik, itu banyak maknanya. Dalam doa ini frasa wa barokah alaik memiliki makna mendalam dalam perspektif pembangunan keluarga, terutama dalam menciptakan keluarga yang harmonis, penuh berkah, atau berdasar surat Ar-Rum 21 mah sakinah, mawadah, dan rohmah. Sehingga samaro, sakinah, mawadah, dan rohmah. Tapi lamun doa sakinah, mawadah, warohmah encan lengkap berdasar surat Ar-Rum 21. Karena sakinah, mawadah, rohmah kan cuma 3. Sakinah yaitu tentram, mawadah silih pika bogoh, rohmah silih pika nyaah dan kurtilu. Padahal di dalam ayat itu, dalam surat Ar-Rum ayat 21 itu ada wa min ayatihi, dari ayat-ayat Allah, berarti ingat syariah kan. An khalaqalakum, saling memiliki. An khalaqalakum, Allah menciptakan untukmu. Min anfusikum, jadi ada kerjasama satu sama lain. Anfus, diri sendiri. Wa ja'ala bainakum, kemudian ada silih dukung, baina. Mawadatan, silih pikabogoh, warohmatan, silih pikanyaah, elitaskurnuna tadi sakinah. Kemudian inna fidalika la ayat, ada ayat ujungnya, ada ayat tafakkarun. Jadi jumlahnya surat Ar-Rum 21 teh 9. Tapi didoakan dengan kurtilu sakinah, mawadah, warohmah. Jadi can lengkap itu sakinah, mawadah, rohmah teh. Kalau berpedoman kepada surat Ar-Rum 21 kuduna teh salapan didoakeun teh. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Tetapi kalau barokallahu alaik wa barokallahu lak wa barokah alaik mencakup itu semua.
Jadi makanya Rasulullah mendoakannya barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. So, kalau semoga sakinah mawadah warahmah mah encan kaasup. Berdasar syariahna kumaha pan sakinah mah tenang wungkul. Mawadah kan silih pika deudeuh wungkul. Rahmah silih pika nyaah. Bagaimana berkahna teu kadoakeun. Tanggung jawabna teu kadoakeun barakallahu lakma ditinjau dari sudut pembangunan keluarga barakallahu lak wa baraka alaik lebih luas daripada sakinah mawadah warahmah. Pertama, konsep berkah dalam keluarga wa baraka alaik itu menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang hubungan antara dua individu. Karena sakinah mawadah warahmah bukan itu hanya kedua individu, tapi kalau barokah alaik itu mencakup bukan hanya dua individu, tetapi juga tentang membangun keluarga secara umum yang diberkahi Allah. Kemudian B, keberkahan dalam keluarga berarti adanya kesejahteraan, adanya keharmonisan, dan ada kebahagiaan yang terus-menerus berkelanjutan, baik dalam aspek ekonomi, spiritual maupun sosial. Barokah mah seperti pada waktu bulan yang lalu kita bahas sampai Rasulullah SAW mendoakan keberkahan kepada umat yang mau pergi. Allahumma barik fi bukuriha. Kemudian C, berkah ini dapat diwujudkan dengan membangun rumah tangga yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, kasih sayang dan tanggung jawab bersama. Lumayan ini naskah kajian hadis ini udah 160 halaman. Jadi kalau dibukukan cukup tebal. Tapi biasanya saya itu menerbitkan buku menjelang Ramadan, biasanya saya bagikan kepada para ustadz yang berceramah di Masjid Al-Muhajirin. Di Masjid Al-Muhajirin itu kalau penceramahnya bismillah, itu saya biasanya ceramah Ramadan ya, ceramah taraweh. Nah, di samping amplop untuk penceramah tuh, dikasih buku gitu. Sugan we kunaon atuh ka jamaah teu dibagikeun, ada can puguh dibaca ku jamaah. Mun ustad nu piraku teu maca. makanya saya suka dibagikan kepada para penceramah buku-buku. Karena ari buku makan gitu, makanya kalau ada penerbit yang mau menerbitkan, mangga. Lamun tidak ada yang mau menerbitkan, terbitkan sendiri. Lamun aya nu mayar, infak keur nerbitkeun berikutnya. Eueuh nu mayar bikeunaan we. Di mana duitna, di mana we. Jadi insyaallah saya juga akan diselesaikan ini masa edit ya. Sudah 160 mungkin, karena sambil berkembang kan, setelah diskusi ini kan muncul tadi ada pertanyaan bagaimana jawabannya. Datang ke sana kan cari saya jawabannya. barusan menjawab, belum saya temukan jawabannya. Tapi kalau datang ke rumah pasti saya mau tektak nih. Aya teu hadis-hadis nu ngajawabna kumaha barakallahu lak. Jadi ada pertanyaan itu nambah nanti kan dimasukkan. Kalau ada temukan kan dimasukkan ke bukunya. Ini kan masih ada waktu ya, beberapa hari menjelang Ramadan. Karena sebelum Ramadan buku ini dicetak, karena kepada penceramah taraweh itu dibagikan. Kemudian berkah dalam peran suami dan istri.
Dalam konteks suami, berkah dalam pernikahan itu berarti menjadi pemimpin yang bijaksana, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya. Dan penuh kasih dan bertanggung jawab dalam menafkahi serta membimbing keluarga. Kalau dia doakannya barokah alaiknya, karena istri perempuan berdoa kepada istri, maka suaminya didoakan supaya mendapat barokah, maka suaminya mendapat barokah karena memimpin keluarganya dengan kepemimpinan yang bijak, penuh kasih dan bertanggung jawab, bukan kekerasan. Ya, sekarang banyak ya, sebetulnya tiba lagi ayah kekerasan kan ka expose sampai ayah dimutilasi dan sebagainya, itu tidak berkah. Maka didoakannya barokallahu lak. Sedangkan dalam konteks istri, berkah menjadi pendamping yang mendukung suami, mendidik anak dan menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Walaupun tanggung jawab mendidik itu kan indung bapak, termasuk ayahnya, tetapi yang langsung kepada anak tetap ibuna tidak bisa dianggap sepele peran ibu untuk mendidik anak mah. Jadi kekeh ibu berperan dalam mendidik. Kumaha teu berperan atuh si suami mah nganukur ngaluarkeun nutpahnya pada istri, sedangkan yang mengurus nutpah itu kan istri, itu ibunya, itu di dalam kandungan diurus mulai dari pembuahan besar, ongkek-ongkekan dan sebagainya, sebal teh tuh liput ya geus begitu membesar kehamilannya, hese tidur acan, nangkuban nyeri, nyangkere berat, nangkarak kekeh. Jadi itu dalam keadaan hamil kan anak, si bapak nama kan tuh ikut tanggung jawab cari nafkah we. Jadi didikan itu nempel dalam ibu. Makanya kalau anak itu berhasil, jangan lupa tuh bapak, itu jasa ibunya. Waduh, berhasil ini anak, maka siapa ibunya? Tuh ibunya. Kadang-kadang istri saya juga mengatakan, "Cenah si bapak mah ayo we milu pendidikan ke mana-mana. Ibu ngumpet we di rumah." Ya, saya katakan itu yang berhasil anak-anak kita sampai berhasil ke saha teh anu ngadidik. Kan bapak mah baheula banyak keluar ke rumah ge, banyak kali itu ka dia yang nguruskan ibunya. Jadi saya katakan tekankan ibu yang punya peranan. Makanya kepada anak-anak itu ingat ibu itu, makanya disebut wahnan ala wahnin. Makanya didoakan keberkahan, termasuk juga di dalam mendidik anak. Karena ibu itu yang mendidik anak, menjaga keharmonisan rumah tangga itu lebih banyak berperan seorang ibu, menjaga keharmonisan. Kan walaupun keharmonisan ibu juga ada kaitan dengan bapaknya, suami. Kan ada di dalam hadis riwayat Bukhari itu Salman Al-Farisi ya, yang keturunan Bani Israel. Salman Al-Farisi mah turunan Yahudi. Itu kan oleh Rasul disahabatkan dengan Abu Darda ya. Disahabatkan ya, sehingga erat gitu hubungannya. Nah, itu waktu bertemu Salman Al-Farisi melihat istrinya, istri Abu Darda itu, Ibu Darda berarti itu
lusuh atau lamun bahasa urang mah kucel ya, atau bisi terlalu keras. Pokoknya mah itu berat gitu. Jadi mungkin tara kasalon gitu, tara dikerimbat gitu, pokoknya mah ripuh gitu kan. Istri teh. Lalu Salman tuh nanya kepada istrinya, "Kenapa, Bu? Kok seperti tidak bergairah gitu di dalam rumah tuh? Seperti kurang dangdan gitu." Kata istrinya Ummu Darda itu, "Ya habis si bapana kan sibuk cenah ibadah malam, tahajudnya lebih banyak, saum lebih banyak, siang lebih banyak saumnya." Ya akhirnya pada suatu malam Salman berada di rumah mereka. Dia malam harinya kan bangun. Kata Salman tuh negur kepada Abu Darda, ya macan waktu tahajud, kamu tidur aja. Ya tidur. Bangun deui, encan waktuna. Tidur aja, tidur deui. Akhirnya pada sudah mendekati subuh baru sok anu mah tahajud teu naon. Kemudian pagi-paginya ajak sarapan di bapak mau sarapan pagi-paginya. Kata Salman, "Hari kamu kok nggak sarapan?" "Ya saum." "Oh, saya mau dahar, lamun ente teu dahar mah. Mun ente teu sarapan, saya juga mau sarapan." "Ayo makan." Padahal geus niat saum. Akhirnya bulan itu karena demi tamu jadi makanya kata Salman teh, "Ari rumah tangga teh entong hayo wae ibadah banget teuing sehingga poho ka istri, poho ka urusan dunia." Jadi itu malam hayo wae bangun wae tahajud, istri diantep cek Salman. Ayo siang hayo wae saum. Sarapan teu bareng, saya oge teu ikut sarapan, buka. Akhirnya Abu Darda itu kan konsultasi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. "Gimana itu?" katanya. "Salman itu kok gitu kepada saya, negur." Maka kata Rasul, "Shadaqah Salman." Bener itu Salman itu katanya. Bener, di rumah tangga teh istri kayak kudu diurus. Kudu ada hak dan tanggung jawab, urusan makan, urusan tidur, urusan dandan, urusan perhiasan, suruh beri fasilitas. Shadaqah Salman tuh diriwayatkan Al-Bukhari ya juz 9. Nah ini jadi keberkahan mencakup hal yang demikian. Jadi keseimbangan antara ritual, spiritual, sosial. Sosial itu di dalam rumah tangga tidak terpisah. Kemudian keduanya harus mendukung dan melengkapi agar keberkahan itu nyata dalam kehidupan rumah tangga. Keberkahan itu. Tadi peristiwa Abu Darda itu kan mungkin si suaminya istilahnya karena kurang memperhatikan jadi ente kapikirkeun atau ente perhatian sehingga dia mengeluh kepada Salman Al-Farisi. Jadi itu harus mendapat perhatian secara khusus, saling melengkapi, saling mendukung. Kemudian keberkahan dalam hubungan keluarga, wa baraka alaik, itu mengajarkan bahwa keberkahan tidak hanya untuk pasangan suami, tetapi juga meluas kepada anak-anak, orang tua, lingkungan sekitar, termasuk tetangga.
Kemudian jika rumah tangga dibangun dengan keberkahan, maka akan melahirkan anak-anak yang soleh dan keluarga yang harmonis. Sekarang kan banyak lingkungan di dalam rumah tangga itu hadir, mereka itu di dalam rumah, tapi seperti tidak hadir. Barudak nama hadir, indung bapana, tetangga siapapun hadir, tapi seperti tidak hadir. Da apa masing-masing ngorek HP, kaditu kadia ngobrol. Padahal ngobrol, kumpul, tapi ketika ditanya teh, apa Pak? Apa Bu? Karena tadi ke ngobrol teh hubungan aja keluar kan. Jadi bukan tidak boleh HP, tapi ada itulah etikanya. Jadi Menkomini sekarang ada gagasan untuk pengaturan. Jadi bagaimana hubungannya ya? Jadi jangan sampai hadir tapi seperti tidak hadir. Kalau saya terus terang, kalau anak incu datang hadir ngobrol, sok ngobrol, tapi eta HP na pareuman heula atau tong di pareuman antep heula, saya bilang gitu kalau mau ngobrol. Jadi jangan sampai ngobrol tapi sambil ngoprek. Jadi termasuk suami istri juga kan sekarang banyak tidur na masa kasur. Di suami nakad itu, istrinya kad itu ngorek hubungannya kumaha eta. Keberkahan itu komunikasi boleh, tapi ya waktunya lah. Kapan? Hubungan dengan keluarga besar juga harus dijaga agar pernikahan itu menjadi sumber kebahagiaan dan keharmonisan. Kemudian berkah dalam aspek ekonomi sudah jelas, dan rezeki. Pernikahan seringkali dikaitkan dengan tanggung jawab ekonomi. Dan doa ini mengandung harapan bahwa Allah akan memberikan keberkahan dalam rezeki dan kehidupan pasangan suami istri. Kemudian dengan berkah Allah Subhanahu wa taala meskipun rezeki sedikit akan tetapi mencukupi dan membawa kebahagiaan bagi keluarga. Walaupun mungkin tidak banyak rezekinya, tetapi berkecukupan. Itu berkah. Suami istri harus membangun ekonomi keluarga yang berkah, halal, dan penuh bermanfaat bagi orang lain. Kan sekarang mah ada itu katanya, kata George Ritzel itu yang orang Barat, yang sosiolog Amerika. Itu kan katanya sekarang postmodern itu dia mengatakan McDonald. Postmodern itu katanya seperti McDonald. McDonald teh kumaha? Instan. Urusan masak itu instan, segala macam. Pokoknya narima jadi. Narima jadi. Sehingga hubungan antara anggota keluarga itu, karena kalau dulu makan ibu teh masak apa? Musyawarah kan, tentukan masak ini hari ini. Sekarang kan enggak. Begitu makan, anak pesen Grab food, GoFood. Bapaknya pesen deh, istrinya pesen deh, masing-masing datang gitu. Jadi tidak ada hubungan satu sama lain karena sudah pesan masing-masing. Itu makanya kan sekarang banyak rumah tangga yang krisis itu kan sekarang. Perceraian itu kan semakin meningkat. Kita lihat di pengadilan itu sekarang banyak permasalahan karena kurang keberkahan. Jadi itu rezeki. Jadi bukan berarti tidak boleh, cuman coba itu dipikirkan bersama supaya
supaya ada keberkahan dalam kehidupan. Kemudian keberkahan dalam mendidik anak. Rumah tangga yang diberkahi akan menghasilkan anak-anak yang memiliki akhlak yang baik dan tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Pendidikan dalam keluarga harus mengedepankan nilai-nilai Islam, kasih sayang dan tanggung jawab, sehingga anak-anak dapat tumbuh dengan keimanan yang kuat dan sikap yang baik terhadap sesama. Keberkahan dalam mendidik anak juga mencakup memberikan teladan yang baik oleh orang tua dan menciptakan lingkungan serta perhatian. Dan frasa wa baraka alaik dalam doa pernikahan itu mencerminkan harapan dan doa agar keluarga yang dibangun selalu dalam keberkahan Allah. Keberkahan dalam hubungan suami istri yang didasar pada kasih sayang, keberkahan dalam hubungan keluarga besar, masyarakat, keberkahan dalam ekonomi, keberkahan dalam mendidik, ya. Kemudian kalimat wa jamaah, nih saya maratonkan, wa jamaah. Tadi kalimat ke-9, sekarang kalimat ke-10, wa jamaah. Mengumpulkan, moga Allah mengumpulkan, menyatukan atau menjadikan satu kesatuan. Ini merupakan didikan agar setiap mempelai menyadari bahwa pernikahan itu menyatukan yang berdua. Suami budayanya ini, kan? Istri budaya orang tuanya beda, kan? Nah itu sekarang disatukan, makanya jamaah antara suami istri itu. Menjadi nikah adalah manusia yang banyak perbedaan, baik jenis kelamin, keluarga, latar belakang hidup, adat kebiasaan, bahkan keinginan. Oleh karena itu patut didoakan wa jamaah, mengumpulkan. Bahkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 21, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ikatannya itu mitsaqan ghalidha, ikatan kokoh kuat. Jadi dengan nada bertanya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kamu bisa mengambil harta yang telah diberikan padahal sudah mitsaqan ghalidha, pelaksanaan. Makanya disebut begitu nikah sudah disebut jima gitu. Jamaah itu kan jima juga, yang asalnya bersatu menyatu di dalam jima. Juga berkaitan dengan penghalalan jima suami istri. Setelah menikah nih ada yang asalnya haram jadi halal, asalnya haram jadi ibadah, bahkan jadi sodako, ya, dengan pernikahan ini. Ini seperti dikemukakan di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Dar. Kalau tadi mah Abu Darda, kalau ini mah Abu Dar yang wafat 32. Di situ dikatakan di sini wa fi bud'i ahadikum shadaqatun. Dalam hubungan suami istri itu ada sedekah. Maka sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Apakah kami seorang muslim itu kan hubungan suami istri itu memenuhi syahwat, kebutuhan syahwat, apa itu dapat pahala? Sahabat itu sampai bertanya begitu. Maka Rasul bersabda, "Ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wijrun?" Apakah kamu tidak memikirkan apabila dipenuhi kepada yang haram, apakah itu dapat siksa? Iya. Nah, maka wadoa fil halal kana lahu ajrun. Makanya karena lahu sodako. Makanya kalau kepada yang halal kan itu jadi sodako. Jadi di sini memberikan gambaran. Jadi konteks hadis ini para sahabat merasa bahwa orang-orang kaya bisa bersodako, ayo orang miskin kumaha. Makanya kata Rasul itu hubungan suami istri sodako.
Makanya kalau suami aya kahoyong, istrina henteu, niatan we istrina sok sedekah ke suami. Kalau suami keur hoream, istri semangat, suami bismillah sedekah pada istri. Kalau dua-duanya hayang, saling sedekah. Sering-sering bersedekah. Itu dapat pahala. Jadi ini kaitan dengan kehidupan. Ada makna filosofis, ada sufistik, itu mencakup ya, sampai dikatakan sedekah. Implikasi pada suami, pada istri, relasi hidupnya, dan bersambung karena sudah jam 6. Jadi pokoknya mah hari berhentina kudu disiplin. Karena sudah jam 6 kita akhiri, insya Allah kita ketemu lagi di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan seperti biasa Ramadan oke? Iya seperti biasa. Kita akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.